Nusantara adalah daerah yang sulit ditaklukkan oleh para penjajah. Penjajah dalam hal ini adalah Belanda. Belanda berdarah-darah untuk menguasai daerah tersebut karena rakyatnya yang sangat militan dan berani mati dalam mempertahankan kedaulatan dan harga dirinya. Daerah yang dimaksud adalah Aceh, tapi tidak hanya Aceh sebenarnya yang sulit ditaklukkan oleh para penjajah. Masih banyak daerah-daerah lainnya di seluruh Nusantara yang memberikan perlawanan kuat, sehingga penjajah sampai harus berunding dan bahkan hengkang dari wilayah tersebut. Kali ini kita tidak akan membahas daerah-daerah yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam melawan penjajah. Akan tetapi, kita akan membahas mengapa nenek moyang kita yang katanya hanya bersenjataan golok dan bambu runcing bisa mengimbangi kekuatan penjajah yang sudah menggunakan senjata api. Ternyata setelah ditelusuri, nenek moyang kita sudah menggunakan senjata api jauh sebelum para penjajah Eropa tersebut datang di Nusantara. Senjata ini terus berkembang dan pada akhirnya teknologi senjata api yang dibawa oleh penjajah diadopsi juga oleh nenek moyang kita. Pernyataan yang mengatakan Nusantara dijajah 350 tahun oleh Belanda boleh kita perdebatkan, karena tidak semua wilayah itu 100% dikuasai oleh Belanda. Bahkan perlawanan sengit di berbagai daerah terus dilakukan untuk mengusir Belanda. Dalam peperangan melawan Belanda, kita membayangkan bahwa nenek moyang kita menggunakan kayu, batu, bambu runcing, dan golok dalam berperang. Tapi semua itu tidaklah benar, karena nenek moyang kita, seperti yang sudah disinggung tadi, sudah menggunakan senjata api dalam persenjataannya. Sering kali kita mendengar dalam satu bincang-bincang, katanya kerajaan-kerajaan Indonesia zaman dulu ikut berperang hanya modal golok dan bambu runcing saja. Sementara Belanda datang ke tanah air kita dengan teknologi canggih yang disebut senjata api. Anggapan bambu runcing, golok, parang, dan berbagai senjata tradisional khas Nusantara lainnya sebagai senjata utama perang kerajaan-kerajaan Indonesia dulu tidaklah salah. Tapi perlu diketahui, sebagaimana Belanda dan kerajaan-kerajaan itu juga telah mengenal teknologi senjata api. Bahkan, perkenalan mereka dengan teknologi itu tampaknya jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. William Marsden dalam bukunya Sejarah Sumatera tahun 2016 halaman 518 mengatakan bahwa meriam sudah dikenal di Nusantara jauh sebelum penemuan jalur pelayaran melalui Tanjung Harapan. Penemuan jalur menuju Tanjung Harapan sendiri baru terjadi pada akhir abad ke-15. Setidaknya kita bisa menduga bahwa sebelum abad ke-15 kerajaan-kerajaan Indonesia telah mengenal senjata api. Jadi, supaya lebih jelas lagi, saya uraikan beberapa kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu dengan senjata api yang mereka miliki. Artileri dan pasukan musketir Majapahit. Majapahit yang dikenang sebagai kerajaan terbesar dalam memori orang Indonesia, diketahui telah mengenal teknologi senjata api. Thomas Stanford Raffles dalam bukunya The History of Java volume 2 tahun 1817 halaman 99 menuliskan bahwa di tahun 1247 Saka atau sekitar 1325 Masehi, negeri-negeri bawahan Majapahit mengirimkan sebuah meriam bernama Nyai Stomi atau Nyai Satomi dan beberapa meriam berkaliber kecil. Dalam buku A Description of Coats of East Africa and Malabar in the Beginning of the 16th Century tahun 1866 halaman 198
dari Duarte dan Barbosa yang singgah di Jawa tahun 1510 Masehi menguatkan kata-kata Raffles. Orang-orang Jawa kata Barbosa memiliki beragam jenis meriam, musket, dan senapan panjang, serta banyak senjata api lainnya. Senjata-senjata ini memiliki manfaat yang besar dan amat berguna sebagai artileri. Barbosa juga tampak terkagum-kagum sekaligus keheranan bagaimana baja-baja terbaik ditempa dengan amat cantik, lalu ditatakan emas dan gading. Kesaksian Barbosa tentang adanya musket atau senapan panjang kembali diperkuat oleh kesaksian dari seorang pelawat barat. Nama pelawat itu adalah Tom Pires. Dalam kesaksiannya yang dituangkan dalam buku The Suma Oriental of the Tom Pires and the Book of Francisco Rodriguez tahun 1944 halaman 176. Pires mencatat bahwa Raja Jawa Gusti Pete atau Gusti Pati memiliki sekitar 4.000 pasukan musketir. Pasukan ini dia gunakan dalam peperangan dengan raja-raja pesisir yang telah terislamkan, utamanya Raja Demak. Kemudian ada meriam-meriam Kesultanan Demak. Pada abad ke-16, saat Majapahit telah terbenam, mantan bawahan sekaligus saingannya Demak telah muncul dalam panggung politik sebagai penerus Majapahit, namun dalam balutan agama baru, agama Islam. Tentu saja sebagai penerus Majapahit, Demak juga telah banyak berbekalan dengan berbagai jenis senjata api. Apalagi dalam rangka perluasan kerajaannya, senjata api merupakan senjata yang penting bagi Kesultanan Demak. Claude Guillot dalam karyanya Banten Sejarah dan Peradaban abad 10 mengatakan dari sumber Portugis dan lokal bahwa meriam banyak digunakan tahun 1511 dalam berbagai pertempuran. Mengenai dari mana meriam-meriam itu berasal dan siapa pembuatnya, The Adventures of Minders Pinto tahun 1663 halaman 378 mengabarkan pada kita betapa pentingnya peran Aura Aceh dan Turki dalam pembuatan meriam-meriam Demak. Kemudian ada juga seorang pembelot Portugis bernama Coai Gaynal yang berperan amat penting sebagai pimpinan pabrik pembuatan senjata api. Meriam Ki Amuk yang tersimpan di Banten hari ini merupakan satu dari sedikit meriam produksi Demak yang tersisa. Sultan Demak menghadiahkan satu meriam bernama Ki Jimat kepada Hasanuddin Banten sewaktu pernikahannya dengan putrinya. Maka meriam Ki Jimat sama dengan Ki Amuk dan diperkirakan tanggal pembuatannya adalah 1450 Saka yang kiranya sesuai dengan pernikahan Hasanuddin.